Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, para pendidik PAUD. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi rapor PAUD tahun 2025. Yang pertama, setelah kita mendapatkan file aplikasi berbentuk RAR, kita keluarkan folder dari dalam RAR dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak file. Setelah itu kita buka foldernya dan pastikan file Excel aplikasi dalam kondisi tidak terkunci. Jadi dengan cara kita klik kanan, kemudian property, klik properties, kemudian di unlock itu kita checklist unlocknya, kemudian apply dan oke. Demikian juga untuk yang satunya di unlock juga gitu. Setelah itu kita buka aplikasinya, kemudian halaman login ini ya Bapak Ibu, untuk halaman login ini harus tampil. Bagaimana kalau setelah buka aplikasi halaman login ini tidak tampil? Nanti akan kita pelajari atau kita berikan caranya. Ketika halaman login tidak tampil, maka kita pastikan dulu di pengaturan setting makros, kemudian pastikan di checklist di enable, kemudian oke. Nah, setelah itu kita cek di pengaturan bahasa atau kalender, pastikan sudah dalam pengaturan Indonesia. Kita pilih, kemudian klik di Indonesia. Kita pilih oke, kemudian tutup. Setelah itu kita cek di nilai rapor. Di situ ada diperlukan sebuah huruf, yaitu untuk font barcode. Nah, pastikan kalau belum muncul font barcode-nya, berarti untuk font kita perlu menginstal fontnya. Kita belum menginstal huruf barcode-nya. Di situ sudah ada di folder font. Kita blok, kemudian kita copy. Setelah itu kita pilih local disk C, kita klik, kemudian cari folder Windows. Setelah itu kita cari folder spawn. Nah, inilah tempat huruf-huruf kita ada di semua pengaturan laptop yang biasa kita pakai di Office, baik Word, Excel dan lainnya. Paskan di sini. Setelah kita paste, kemudian kita tutup folder fontnya. Kemudian setelah itu kita tutup dulu aplikasinya. Jadi Bapak Ibu, sebelum menggunakan aplikasi ini, persyaratan 3 tadi harus terpenuhi. Artinya yang pertama itu pengaturan makros harus sudah diaktifkan atau di-enablekan. Kemudian setelah itu yang kedua pengaturan bahasa atau kalender Indonesia. Dan yang ketiga adalah font barcode sudah terinstall di laptop. Nah, setelah itu kita buka, kemudian kita tunggu sampai aplikasi ini benar-benar siap sehingga muncul sistem aplikasi siap digunakan. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita klik di setting. Di sini ada tombol di garis 3, yaitu untuk menampilkan edit identitas sekolah. Langkahnya kita pilih nama PAUD sesuai dengan nama lembaga PAUD kita, kemudian klik edit. Nah, di sini diminta password, itu password sesuai dengan password kita login.
Setelah itu baru kita lakukan edit data. Pastikan seluruh kolom yang berwarna putih diisi oleh Bapak Ibu. Ya. Nah, yang mungkin perlu di situ adalah untuk di nomor piagam. Jadi di situ ada dua kolom atau dua kotak. Di kotak pertama kita isi dengan kode surat, dan di kotak yang kedua kita isi dengan identitas lembaga atau identitas lembaga yang menjadi untuk surat kita, nomor surat kita. Termasuk di situ ada bulan dan tahun dan kode lembaga kita. Setelah itu kita save, klik OK, otomatis nanti akan tersimpan. Nah, setelah itu kita mengisi data untuk di data siswa. Kita hapus dulu siswa yang ada di situ, data siswa di situ. Kemudian kita lakukan import data siswa dari Dapodik sehingga kita tidak perlu lagi mengetik ulang. Ini saya kasih contoh bagaimana kita mendapatkan file daftar peserta didik dari Dapodik. Untuk file aplikasi file data siswa ini, Bapak dan Ibu bisa minta dengan operator sekolah dengan cara seperti itu, unduh di daftar PD. Kemudian kita simpan daftar PD yang kita download dari aplikasi Dapodik. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa sebelum kita tarik atau kita import ke dalam aplikasi Dapot, kita buka dulu. Pastikan file itu sudah dibuka. Setelah terbuka kita klik save, kemudian save. Setelah itu yes, kemudian tutup file daftar peserta didik. Kemudian setelah itu baru kita ambil data siswanya, masukkan ke dalam aplikasi. Ingat, langkah ini penting karena kalau belum dibuka dulu file daftar PD-nya tadi, tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Nah, kemudian di jumlah siswa, pastikan sesuai dengan jumlah siswa kita supaya untuk menghindari baris-baris kosong biar tertutup sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita. Kemudian lengkapi data peserta didiknya dari mulai nama panggilan, karena nama panggilan ini penting, itu untuk narasi nanti kita ambil bukan nama lengkap tapi kita panggil dari nama panggilan. Termasuk di situ untuk data-data siswa lainnya mohon dilengkapi sesuai dengan kondisi real data siswa kita. Termasuk di situ daftar kehadiran atau absensi siswa. Jangan lupa untuk diisi untuk memastikan, karena nanti ini akan menjadi bahan kita untuk membuat narasi di informasi perkembangan siswa. Kemudian berikutnya adalah di TP, ATP atau indikator tujuan pembelajaran. Di situ sudah disediakan, Bapak dan Ibu bisa menambahnya. Yang mungkin nanti akan diperlukan ketika Bapak dan Ibu akan membuat narasi di kokurikuler, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau indikator tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu ketika akan melaksanakan pembelajaran, baik itu intrakurikuler maupun kokurikuler. Setelah itu kita isi nilai dengan cara klik 2 kali pada setiap kolom. Ingat, dalam satu kolom
Dalam satu kolom besar, di situ ada 4 kolom kecil. Jangan sampai kolom besar atau 4 kolom kecil di dalam kolom besar itu terisi 2. Jadi pastikan hanya terisi 1. Isian penilaian di sini, Bapak Ibu, ada 4 kategori, yaitu SB, B, C, dan K. Artinya di situ sangat baik, dan perlu bimbingan. Kemudian kita ke input narasi. Di input narasi ini, Bapak Ibu, di situ sudah ada tujuan pembelajaran, baik itu yang digunakan untuk mengisi tujuan pembelajaran yang sudah teramati muncul maupun yang belum. Di situ sudah dikasih rambu-rambu, Bapak Ibu, kalau ada tujuan pembelajaran yang berada pada satu baris atau satu nama siswa, maka sudah dikasih rambu-rambu apabila ada tujuan pembelajaran ataupun indikator tujuan pembelajaran yang sama, itu akan muncul peringatan TP atau IKTP sudah digunakan, maka pilih TP atau IKTP yang lain. Lakukan ini juga di input narasi perkembangan yang lainnya, yaitu di NABP, Jati Diri, dan LSTEAM. Nah, lakukan semuanya. Setelah selesai, kita kembali ke dashboard. Kemudian, nah di sini di kokurikuler nih, Bapak Ibu, bahwa kita ada 8 dimensi profil lulusan yang akan kita capai dalam semester ini. Bapak Ibu bisa memilih dari 8 itu. Mungkin jumlah di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu laksanakan. Mungkin semester ini anggap saja kita misalnya ada 4 DPL yang akan kita capai, supaya siswa-siswi kita memiliki karakter yang diharapkan sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan itu. Ketika kita milih, maka di situ untuk kolom-kolom itu akan aktif. Pilihlah sesuai dengan karakter atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pilih di situ. Kemudian nanti di situ berurutan Bapak Ibu dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran situ untuk mencapai karakter apa, kemudian indikator ketika kita sudah menentukan untuk pencapaian DPL tadi, indikatornya apa di situ sudah muncul, tinggal Bapak Ibu pilih. Kemudian tentukan di bentuk kokurikulernya. Di situ ada 3 pilihan, yaitu lintas disiplin ilmu, kemudian ada juga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan juga satu lagi cara lainnya. Setelah itu, maka setelah kita mengisi di TP, IKTP, dan bentuk kokurikuler, otomatis nanti Bapak dan Ibu akan bisa memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan karakter yang muncul dari diri anak. Di situ akan muncul dalam kolom putih. Pastikan untuk nilai-nilai yang berada di luar kolom putih dihapus. Nah, itu yang ada di kolom biru hapus. Kemudian isi di kolom putih saja. Nah, kolom-kolom yang berwarna putih ini itu akan muncul sesuai dengan pilihan Bapak Ibu yang tadi, mulai dari menentukan DPL, kemudian TP, kemudian dimensi apa yang akan dicapai untuk dari TP tersebut, kemudian bentuk kokurikulernya. Nah, setelah itu kita buat narasi. Nah, di sini Bapak Ibu, narasi ini bisa Bapak Ibu buat langsung klik 2 kali pada kolom yang berwarna oranye. Klik 2 kali di situ, maka otomatis akan muncul narasi di sebelahnya, di kolom sebelahnya. Nah, di sini diberikan 2 opsi Bapak Ibu. Jadi dalam aplikasi ini ada 2 opsi. Yang pertama untuk narasi pencapaian pembelajaran di NABP, kemudian Jati Diri, dan STEAM, itu bisa menggunakan atau memanfaatkan EA, atau bisa
memanfaatkan narasi yang muncul langsung dari aplikasi. Tinggal Bapak Ibu mengatur. Di situ ada tombol, ada 4 tombol di situ. Jadi 2 tombol itu tombol yang pertama untuk mengisi narasi, dengan permintaan prompt dari EA untuk membuat penyempurnaan pada narasi itu. Caranya seperti itu, Bapak Ibu lihat. Nah, setelah kita masukkan narasi yang kita copy dari aplikasi, kemudian kita pastekan di sini di IE. Nah, di aplikasi ini saya memanfaatkan IE dari bawaan Microsoft yaitu Copilot. Setelah kita mendapatkan narasi dari Copilot, kita masukkan ke dalam aplikasi dengan cara Bapak Ibu lihat, yaitu klik di mengisi narasi dari Copilot, kemudian pastikan ketika kita mengcopy maupun mengisi narasi itu di baris yang aktif. Dia otomatis akan berada di baris yang aktif. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi E yang sekarang sedang marak, entah itu ChatGPT ataupun Gemini, atau juga bisa IE yang lain yang istilahnya memberikan fasilitas yaitu untuk membantu kita membuat narasi. Nah, untuk proses copy dan paste, ketika kita mengcopy, ya Bapak Ibu, ketika mengcopy kita gunakan Ctrl C. Jadi kita klik di baris yang akan kita copy. Nah, klik di baris yang kita copy. Kemudian itu kita klik copy, salin. Kita blok dulu. Kemudian kita salin dengan cara Ctrl C. Ctrl C ya Bapak Ibu. Setelah itu kita buka IE-nya, kita pastekan di situ. Ketika kita paste itu Ctrl V, Bapak Ibu, Ctrl V. Jadi ketika copy Ctrl C, yaitu CTRL dan huruf C, kemudian kita paste CTRL dan V. Nah, lakukan ini pada baris-baris selanjutnya. Pastikan seluruh siswa sudah mendapatkan baris atau narasi tadi. Ya. Setelah itu kita klik di halaman atau di menu cetak rapot. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyimpan rapot ini dengan bentuk PDF. Nanti akan otomatis tersimpan di folder yang sama pada aplikasi dengan nama masing-masing siswa. Kemudian kita cetak. Nah, apabila kita ingin mencetak seluruh lembar rapot, kita tinggal klik saja di situ ada lembar semua. Nah, ketika kita sudah klik lembar semua, kita tidak perlu mengklik untuk yang lainnya. Namun kalau kita ingin hanya mencetak di halaman nilai saja, kita tinggal pilih di situ. Nah, ada pilihan. Ya, Bapak Ibu, untuk nilai di situ kita menggunakan tanda bintang dengan jumlah yang sesuai dengan nilai yang dicapai oleh siswa. Kalau bintang 4 berarti sangat baik, kemudian bintang 3 itu baik, bintang 2 itu cukup, dan bintang 1 perlu bimbingan atau perlu pendampingan. Oke Bapak Ibu, saya kira untuk ini Bapak Ibu bisa memahami sehingga bisa menggunakan aplikasi ini. Di sertifikat ini untuk nomor sertifikat otomatis tadi dari untuk nomor kode surat dan identitas lembaga dan lainnya itu dari isian Bapak Ibu.
Kemudian untuk nomor urut diambil dari nomor urut yang ada di daftar siswa, dari mulai urutan siswa yang pertama sampai urutan yang terakhir. Itu otomatis masuk ke dalam nomor urut. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat untuk nilai. Nah, nilai ini akan muncul ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi nilai. Tadi ada siswa yang belum diisi, maka nilainya akan kosong. Nah, ini untuk siswa yang sudah dinilai tadi, kita masukkan nilainya, maka di sini akan muncul nilai. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah kita mengerjakan aplikasi, kita klik untuk menyimpan. Oke Bapak Ibu, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila aplikasi ini masih belum sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.